Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami masih mau mendengar apa yang jadi sabdamu, apa yang menjadi firman, menjadi kekuatan, vitamin buat setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kami butuh firman-Mu setiap hari. Karena kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang kami percayai ini yang akan memampukan kami untuk berjalan maju. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kejadian hidupku yang dahsyat, masalahku biasa. Ya, jangan dibalik loh. Banyak orang panik hari-hari ini karena merasa masalahnya yang dahsyat, ya. Sehingga kita yang biasa, enggak, kita yang dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, masalah kita biasa-biasa, ya. Jangan dibalik. Walaupun memang Bu Eli realitanya masalah dibandingkan dengan kemampuan saya, masalahnya yang dahsyat, tapi kemampuan saya biasa-biasa. Mungkin kita pada posisi ini, kita mungkin ngadepi realitas seperti seorang Daud, ya. Bagaimana musuhnya dahsyat, sementara kita, Daud, mengukur dari kemampuannya, dia orang yang biasa, kecil. Tapi kita lupa, kita ini disertai oleh Tuhan yang dahsyat. Makanya ketika kita punya Tuhan yang dahsyat bukan kita, tapi yang dahsyat itu Tuhan. Nah, ketika Tuhan ada di pihak kita, kita ini anaknya, otomatis kita jadi dahsyat, masalah kita dibalik jadi biasa, ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, dunia itu lagi ngalami kedahsyatan yang mereka tidak tahu bagaimana solusi jalan keluar. Ada banyak orang pusing, yang tadinya ada di atas semua jatuh ke bawah. Yang tadinya sukses mulai gagal, satu demi satu gagal, usaha bangkrut, ya. Kita hari ini dibedakan dengan orang dunia. Mungkin kita juga mengalami kejatuhan yang sama, tapi orang dunia tidak bisa melihat kejadian hidupnya dahsyat, karena yang berpihak pada orang dunia itu tidak tahu siapa. Tapi buat kita, sekali lagi, apapun masalah kita, sedahsyat apapun goncangan hidup yang menimpa rumah tangga, keuangan, kesehatan, anak-anak, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena yang menyertai kita jauh lebih dahsyat. Ayatnya di Mazmur 139 ayat 14. Jadi tidak ada alasan untuk kita hari ini ketakutan. Bu, masalahku dahsyat. Tenang. Memang dahsyat. Siapa sih yang tidak dahsyat kalau lihat suami selingkuh sampai punya anak, suami selingkuh sampai tidak pulang rumah? Siapa sih yang tidak panik hari ini lihat keuangan yang hancur, benar-benar krisis yang menimpa keuangan kita besar-besaran. Sampai beberapa pengusaha, kalau kumpul-kumpul saya dengar, ya, mereka bilang gini, kita ini ya bisa nutup kos aja sudah haleluya, puji Tuhan. Kita ini hari ini sudah impas antara biaya dan pengeluaran, itu ndak usah mengharapkan profit, itu aja kita ini sudah puji Tuhan. Saudara lihat ya, hari-hari ini kedahsyatan sedang melanda seluruh dunia.
Makanya kenapa kita perlu firman. Karena firman itu Allah sendiri yang dahsyat, yang akan memampukan kita melewati kedahsyatan masalah menjadi yang biasa-biasa nanti. Kita yang akan dimunculkan jadi orang yang dahsyat bersama Tuhan seperti Daud, dan musuh kita pasti hancur. Kita baca terlebih dahulu Mazmur 139 ayat 14. Ayat ini menjadi pegangan saya sejak di awal proses. Nanti lihat ya ayat-ayatnya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini yuk kita sadar ya, kita ini punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Makanya karena yang menyertai kita, yang Tuhan perbuat nanti kedahsyatan dan ajaib, yang tadinya masalah kita yang dahsyat, nanti kita dirubah dalam kehidupan kita. Kejadian hidup kita ini bukan biasa-biasa lagi. Seperti saya kemarin khotbah ya, saya memberikan ilustrasi. Misalnya ada dua orang yang terkenal ya, terkenalnya misalnya artis yang mau kesaksian. Satu kasih tema, sama-sama artis terkenal ya. Mungkin itu artis yang saudara kenal hari ini yang lagi viral, tidak tahu siapa. Saya itu tidak pernah lihat TV, jadi tidak tahu yang lagi viral siapa ya. Saya cuma tahunya Tuhan Yesus yang dahsyat. Misalnya mereka kasih flyer pengumuman, ada dua kesaksian artis yang terkenal. Yang satu kesaksian ya, sakit penyakit bisul sembuh. Sama yang satu kesaksian kanker stadium 4 sembuh. Kira-kira saudara lebih tertarik yang mana? Yang cuman sekedar bisul sembuh, atau yang kanker yang dokter sudah angkat tangan, wanita pendarahan 12 tahun yang sudah tidak ada obatnya, dokter tabib pun sudah menyerah, tapi dapat mujizat kuasa Tuhan menyembuhkan. Kira-kira saudara lebih tertarik mana? Nah sama, kita hari-hari ini mengalami keadaan yang dahsyat. Tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi kita lagi dipakai alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Apa yang mengalami saudara proses hidup yang dahsyat itu bukan menghancurkan hidupmu, tapi nanti kita akan mengalami kejadian hidup yang dahsyat. Orang akan melihat kebesaran Tuhan di balik masalah kita yang dahsyat. Nah itu ya, kita percaya hari ini. Yuk kita lompat berikutnya ya. Jadi sekali lagi kita jangan takut. Yang lagi ngalami dahsyatnya masalah heboh, tiba-tiba Bu Eli saya ditimpa malapetaka yang dahsyat. Tangkep yang ada di dalam pemikiran Tuhan, karena Dia mau membawa kejadian hidup kita dahsyat sebagai alat peraganya untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Kalau kita dipilih, siapa kita? Jadi jangan protes ya. Upahnya ya jelas beda. Kejadian hidup yang biasa-biasa sama yang dahsyat, upahnya dari Bapak di surga juga beda. Nah kita lompat ya. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Pastikan pada waktu badai besar yang dahsyat sedang melanda rumah tanggamu, keuanganmu, bisnismu, anak-anakmu, kesehatanmu, pastikan kita berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat. Nanti Tuhan bilang gini, ndak akan hancur. Dulu saya dikasih tahu Tuhan,
Eli, walaupun rumah tanggamu tergoncangnya hebat dari pihak ketiga, engkau berjalan aja dengan aku. Engkau akan melihat perbuatanku yang dahsyat, dan itu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nanti masalahmu yang dahsyat pasti pulih, karena aku sendiri yang menginjak-injak. Nanti wanita tobat aku injak-injak. Mungkin keuangan kita dahsyat. Kalau keuangan kita dahsyat lagi menimpa kita, kita berjalan dengan Tuhan yang dahsyat, maka Tuhan yang dahsyat menginjak-injak sendiri keuanganmu. Tangkep ya. Masalah keuanganmu kalau diinjak-injak, masalah akan jadi berkat. Tangkap saudara, ya. Hari ini masalah kita diinjak-injak oleh Tuhan yang gagah perkasa perbuatannya, maka masalahmu akan hilang, yang timbul jadi berkat. Termasuk berkat itu bukan hanya berkat pemulihan, berkat mujizat keuangan, rumah tangga pulih, anak-anak pulih, engkau sehat. Tapi yang luar biasa juga, hidup kita ini juga jadi berkat. Tangkap ya, berkat materi pasti. Tapi yang Tuhan mau juga, hari ini targetnya hidup kita sendiri juga jadi berkat. Kita ini kadang-kadang jadi anak Tuhan egois. Maunya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, tapi sebaliknya kita tidak bisa memberkati pekerjaannya Tuhan. Kita tidak bisa memberkati Tuhan lewat orang lihat perbuatan kita, orang lihat proses kita memuliakan nama Tuhan. Yang penting Tuhan, pokoknya aku diberkati, tapi aku tidak, urusannya aku tidak bisa memberkati pekerjaan Tuhan, aku tidak bisa jadi saksi, itu tidak pernah dipikirkan. Kita cuma menuntut Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak bisa memberkati Tuhan. Makanya Tuhan itu hari ini segala hal yang dahsyat, percayalah, pikiran Tuhan bukan dihancurkan. Kita nanti secara masalah kita aman. Kan ayatnya sudah berbicara, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Apa yang jadi musuh kita hari-hari ini? Musuh kita hari ini tentang keuangan, kesehatan, rumah tangga, anak-anak, usaha yang bangkrut dalam pergumulan kita. Tuhan berkata pagi ini, tenang nak. Kalau kekuatanku yang dahsyat ajaib menginjak-injak masalahmu, menginjak-injak musuhmu, maka musuh masalahmu akan berlalu diinjak. Namanya diinjak ya. Kalau diinjak berarti masalahnya tenggelam ya, tenggelam. Yang muncul itu berkatnya Tuhan. Tangkap ya. Berkat materi pasti, tapi kita juga hidup jadi berkat. Nah, dari kejadian ini, apa sih yang ada di dalam pemikiran Tuhan? Kalau hari ini kita mesti bersyukur. Tuhan, terima kasih buat masalahku yang heboh, yang dahsyat. Wanita tobat yang makin heboh, keuanganku yang makin heboh, toko yang makin sepinya makin heboh, penurunan pendapatan yang makin heboh, PHK yang makin heboh. Aku bersyukur karena kejadian hidupku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat saat engkau menginjak-injak musuh-musuhku. Aku percaya bagaimana jiwaku menyadari di mana musuh akan tenggelam. Yang muncul adalah berkat Tuhan. Bersama Tuhan kita melakukan itu tadi Mazmur 108 ayat 14. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan tidak pernah bangga dengan keuanganmu yang perkasa hari ini. Tuhan tidak pernah bangga dengan rumah tanggamu yang perkasa, kelihatannya teletabis. Kalau dalam hidup kita tidak pernah melakukan perbuatan yang perkasa, karena kita perkasa di dalam Tuhan, hidup jadi berkat, itu tidak pernah buat Tuhan bangga. Makanya saya bahas, yuk kita lihat ya. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa yang Tuhan mau? Masalah ndak usah dipikir. Kalau Tuhan yang nginjak-nginjak, percayalah semua masalahmu itu akan berlalu tenggelam. Yang muncul nanti berkatnya Tuhan. Itu pasti. Lah Tuhan itu kan memang kehendaknya yang tertinggi kan memberkati anak-anaknya. Nggak mungkin masa
kalau kita berdoa sama Tuhan, walaupun kita tidak minta apa-apa, masa Tuhan itu walaupun kita manusia berdosa, wong nyawa aja diberikan, itu berarti kehendak Tuhan yang tertinggi, dia selalu ingin memberkati anak-anaknya. Dia selalu ingin menyelamatkan anak-anaknya. Dia kepingin saudara dan saya bukan hanya menikmati hidup di transit ini aja. Pikiran Tuhan itu sudah jauh yang kekal. Kita cuma mengejar kenikmatan yang di tempat transit. Ya, visa on arrival itu cuma sesaat. Mati ditinggal. Tapi yang Tuhan pikirkan sampai dia mau berkorban nyawanya buat saudara dan saya. Karena dalam pemikiran Tuhan dia sudah memikir yang selamanya. Kita manusia, kenapa kita suka nyaman, Tuhan suka proses. Kita suka hasil karena kita cuma mikirin yang di transit. Sementara Tuhan itu suka proses karena lewat proses itu kendaraan membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam dan membawa kita sampai hari ini mempunyai tiket menuju kekekalan. Ingat loh ya, surga itu tidak ada calo tiket. Jadi masing-masing kita harus pegang tiket yang di last minute. Kita tidak bisa cari calo yang bisa membawa kita menuju jalan kebenaran dan kehidupan kekekalan selamanya. Tidak ada. Kalau di dunia saudara terlambat ya, kita bisa beli calo tiket. Kita bisa pakai calo untuk mempercepat, mempermudah kita untuk masuk di dalam satu acara. Tapi kalau kekekalan, jalan ke surga, nggak ada calo tiket. Masing-masing sendiri harus pegang tiketnya sendiri-sendiri. Makanya hari ini yuk, di tengah masalah yang dahsyat, apa yang Tuhan mau? Kalau kita hari ini hidup jadi berkat, kita juga melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Segala sesuatu masalah kalau diinjak-injak Tuhan tuh tenang aja sudah. Kalau dia yang menginjak-injak, hidupmu itu pasti berakhir dengan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sorak-sorai. Kenapa? Karena yang menginjak-injak masalahmu itu Tuhan yang dahsyat. Tidak ada masalahmu nanti ditutup dengan hal yang hancur, tidak ada saudara. Justru masalah yang dahsyat nanti ditutup dengan keajaiban Tuhan yang dahsyat. Karena ketika dia menginjak musuh-musuhmu itu pasti kalahnya mutlak. Tangkap ya, tidak mungkin kalahnya itu separuh-separuh, enggak. Kalahnya mutlak. Kita jadi keluar lebih dari pemenang. Itu jaminan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya hari ini, kenapa kita harus melewati keadaan yang dahsyat? Supaya hidup kita juga jadi berkat yang dahsyat. Nah, kita buka ya 3 hal yang saya akan bahas. Apa yang Tuhan sedang persiapkan buat saudara dan saya dengan keadaan yang dahsyat, bukan kehancuran. Pikiran Tuhan pagi ini sedang mempersiapkan kita menjadi 3 pribadi. Yuk kita lihat, supaya hari ini gak ada orang yang marah. Ingat loh ya, Tuhan lagi menginjak musuh kita. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menginjak musuh saudara dan saya ya. Ayat di Mazmur 108 ayat 14 itu bagus. Saya suka, kenapa? Sebab Tuhan sendiri, nah sendiri loh ya, akan menginjak-injak. Diingat-ingat saudara, Tuhan sendiri akan menginjak-injak wanita tobat. Tuhan sendiri akan menginjak-injak hutangku. Tuhan sendiri akan menginjak-injak usahaku yang suwepi. Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak kankerku jadi sembuh. Saudara, segala sesuatu yang diinjak-injak Tuhan sendiri. Saya selalu tertarik dengan kata sendiri itu karena perhatiannya Tuhan tuh bilang gini, kamu ndak perlu pusing 7 keliling puter otak. Aku ndak butuh idenya manusia. Kalau kekuatanku sudah lebih dari cukup, ya sudah. Yang aku minta jangan takut, tenang, percaya aja. Waktu kamu tenang, percaya, terletak kekuatanmu, maka aku akan bergerak menginjak-injak aku sendiri. Aku ndak butuh idemu, ndak butuh kekuatanmu, ndak butuh kehebatanmu. Engkau harus jadi profesor dulu baru dapat lowongan pekerjaan. Enggak.
hari-hari ini kita percaya. Saya terlalu percaya di masa sukar. Lihat ya, nanti pasti terjadi. Karena saya melihat beberapa orang. Hari ini engkau tahu, di tengah keadaan yang sulit, kita akan lihat kuasa Tuhan sendiri yang menginjak-injak. Nanti lihat, ada banyak orang benar yang benar-benar hidupnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan pakai otak lagi. Orang yang depresi, orang yang stres hari-hari ini karena mengukur dari kemampuannya. Kita memang bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang dahsyat. Tapi kalau Tuhan yang menginjak, percayalah, hari-hari di masa sukar ini, nanti ada banyak anak-anak Tuhan akan melihat Tuhan sendiri membuka jalan di laut. Percayalah itu. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Itu bukan biasa-biasa lagi. Ajaibnya itu sampai dahsyat. Orang bisa membelah laut itu dahsyat tak? Dahsyat. Ya. Seperti saya pernah kesaksian, saya itu sudah mengalami kedahsyatan Tuhan dari hal yang sepele. Saya pernah kan bersaksi, saya ini diundang khotbah di satu luar kota, ya. Perjalanannya itu kalau saya naik pesawat ya cepat sampai. Waktu itu saya sudah pesan tiket pesawat, tapi karena Pak Nyoto ada kepentingan, saya disuruh bantu dia. Saya tidak berani melawan. Akibatnya saya bilang sama supir, yuk naik mobil. Kalkulasi kalau naik mobil itu paling cepat ya, jalan cepat normal itu 6 jam. Ya sudah, gimana lagi, khotbahnya jam 7. Jadi saya perkiraan pagi bantu Pak Nyoto dulu, setelah itu jam 1 saya berangkat. Ya mungkin 5 jam, 6 jam, jam 7 keburu. 5 jam prediksi kalau tidak macet, ya mungkin 6 jam, jam 7 pas waktunya ibadah. Tapi siapa yang tahu waktu itu karena kesibukan juga, berangkatnya agak terlambat, setengah 2 atau jam 2. Saya kalkulasi kalau jalannya lancar itu jam 7. Tapi saya melihat jalannya macet karena buyaran kerja juga. Di tengah-tengah perjalanan kan tiba-tiba jam 4. Nah jam 4 pulang kerja macet. Saya lihat di Waze ya, waktu itu kalau saya tiba itu jam 8 saudara, jam 8. Bayangin itu kalau bisa lancar terus. Hari itu saya cuman putus asa, rasa jengkel juga, rasa takut juga. Yang ngundang saya juga takut. Mereka bilang gini, Bu, ini sudah pada confirm semua yang datang, sudah pada confirm Bu, datang ini orang segini. Ibu Eli gimana ya? Ya sudah Pak, doa aja. Saya juga hari itu bukan dengan sengaja, tapi saya juga takut kalau saya tidak taat sama Pak Nyoto nanti pasti akan terjadi, marah dia ya. Nah ketika dalam perjalanan, apa yang saya pikirkan, saya tidak mampu. Masa saya bisa terbang? Nggak mungkin saudara, tidak ada tiket pesawat, jamnya tadi sudah subuh. Hari itu saya cuman berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kejadian hidup yang dahsyat kalau kita mengandalkan Tuhan yang dahsyat. Kok bisa? Di tengah kepanikan Tuhan kirim mobil patwal yang lewat. Hari itu cuman ngawal satu mobil, saya bisa ngikuti. Dan anehnya mobil patwal ini arahnya sama dengan saya. Sampai dipercepat 2 jam. Saya bisa sampai pukul 6, tidak terlambat. Aduh, itu benar-benar kayak mujizat yang tidak pernah saya pikir. Kita percaya, nanti lihat ya, hari-hari ini ke depannya, keadaan hidup makin sulit. Tapi nanti akan jadi kesaksian bagaimana kedahsyatan Tuhan lewat semua ini. Dan saya hari itu saya kesaksian di depan banyak orang. Saya bilang gini, hebatnya Tuhan, bukan hebatnya saya. Tuhan itu menginjak-injak nanti musuh-musuhmu. Lihat ya, ada banyak orang sampai nanti kalau saudara ngelihat mujizatnya Tuhan, saudara akan bilang ini. Tapi yang Tuhan mau jauh lebih penting, bukan kita yang bukan, tapi Tuhan yang nanti hari-hari ini. Tangkap ya saudara, jangan cek lihat Tuhan hanya karena kedahsyatan lewat masalahmu ditolong. Tapi yang kita mau hari-hari ini, Tuhan itu yang lihat kejadian hidupmu yang dahsyat, engkau memberkati menjadi kesaksian hidup yang dahsyat. Yuk itu kita lihat, yuk kita lihat ayatnya.
Bu Eli, bagaimana supaya kita bisa memberkati Tuhan sampai kita bisa menjadi kejadian hidup yang dahsyat? Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Kita harus jadi ini. Yoel 3 ayat 10. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Bahkan orang yang tidak berdaya, aku berkata, aku ini pahlawan. Tangkep ya. Jadi yang Tuhan pikirkan dengan masalahmu yang dahsyat, karena dalam pemikirannya Tuhan itu lagi cetak kita menjadi pahlawannya Kristus, Laskar Kristus. Nah, nanti retreat kita itu tentang Laskar Kristus. Saya berharap banyak orang yang ikut 3 hari, saudara, tidak ada kata rugi. Kita akan dicetak jadi Laskar Kristus selama retreat dan pulang. Saudara, harapan saya nanti bersama pengerja, buat Tuhan itu yang tangkap ya, Tuhan itu sampai kagum karena kejadian hidup yang dahsyat menimpa hidup saudara. Ternyata saya Ibu Sosialita Eli Kurniawati dirubah menjadi Evangelis Eli Kurniawati. Untung bukan Sosialita Eli Kurniawati berubah menjadi pasien penyakit jiwa atau pelakor Eli Kurniawati. Nah, ini downgrade, tangkap ya. Nah, Tuhan itu hari ini dengan proses yang dahsyat, makanya tenang ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami masalah yang heboh, jangan ikut heboh. Firman Tuhan berkata, bersyukur dengan kehebohan masalah, karena Tuhan itu mau buat kita dicetak jadi pahlawannya Kristus, Laskar Kristus. Di tengah engkau tidak berdaya, hari ini katakan, aku ini pahlawan Kristus, dicetak dari masalah yang heboh. Tangkap ya. Yang kedua, yuk kita lihat 1 Petrus 2 ayat 16. Kita cuman hari ini belajar bagaimana Tuhan menginjak-injak. Tenang, masalahmu akan berlalu dengan berkat, sudah pasti. Karena apa? Itu tadi, karena yang dahsyat sendiri yang injak. Sudahlah, nggak usah mikir dulu ya apa ya, rumah tanggaku jadi pemulihan, keuanganku pulih, usahaku pulih, PHK aku jadi pekerja. Nggak usah pikir. Hari ini dia sedang berperang kok. Dia injak. Tapi dia tunda hari ini ya. Dia sudah injak. Tapi waktunya dia lagi juga proses hidupmu, bukan hanya nanti win-win solution. Waktu kita dipulihkan, kita nanti Tuhan juga gini, dia kagum dari Sosialita jadi evangelis. Saudara tangkap ya, bukan malah di downgrade. Nah, banyak orang yang hari ini justru downgrade hidupnya karena disakiti pelakor wanita tobat suami. Dia bukannya jadi yang terbaik, upgrade hidupnya, tapi downgrade, malah ikut-ikutan jadi pelakor. Tangkep ya, jangan sampai ibu-ibu ya. Nanti kita tidak akan lihat kedahsyatannya Tuhan. Kalau kita hari ini bisa di-upgrade terus, maka nanti yang jadi masalahmu itu juga pasti ngalami sesuatu yang luar biasa. Tangkep ya, makanya Tuhan itu mau kita kerjasama. Yuk, jadi pahlawan. Nah, buka yang pertama, pahlawan Allah ya. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Yang kedua, kita ini dibalik keuangan yang heboh, rumah tangga heboh, kesehatan yang lagi hari ini engkau dilanda badai yang dahsyat. Itu tujuan Tuhan, mencetak orang-orang yang merdeka, benar-benar merdeka. Banyak orang yang sudah dimerdekakan, tapi masih menyelubungi dengan kejahatan-kejahatan. Berapa banyak orang benar yang pakai topeng? Kalau minggu pelayanan, shalom, malaikat. Tapi kalau di rumah, bukan malaikat, tapi saudara jadi apa? Hantu, ya. Saudara bukan haleluya, tapi halilintar, ya. Suka kasih orang hari ini jahat, ketus, sombong dan sebagainya. Banyak predikat. Makanya Tuhan kasih masalah kita yang dahsyat,
Tujuannya Tuhan dicetak orang-orang yang merdeka, benar-benar merdeka. Bukan merdekanya masih diselubungi dengan banyak kejahatan, kemunafikan. Tangkap ya. Jadi kita hari ini bersyukur karena nanti kalau prosesnya sudah selesai, ketika kita sudah menjadi pahlawan Allah, kita upgrade hidup kita jadi orang merdeka yang tanpa selubung kejahatan. Yang berikutnya, lihat ya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita bukan lagi hamba dunia, hambanya uang. Kita bukan hidup hanya kejar pelayanan karena kita hambanya uang. Pelayanan yang dipikir jen. Kalau ndak ada jen, ndak ada uang, ndak ada kenyamanan, ndak dihormati, ndak disanjung-sanjung, ndak ada nilai plusnya, ndak pelayanan lagi. Ini hamba dunia, ini hamba uang. Kalau jadi hamba Allah, sekali lagi, orang pelayanan jangan menuntut dihormati orang, jangan menuntut dilayani. Tuhan lagi bentuk kita melayani itu identik dengan berkorban, termasuk berkorban perasaan. Saat kita sudah melayani Tuhan, orang itu menghina, maki hidupmu, ndak usah keluar dari komunitas yang dilayani, ndak usah keluar dari gereja. Kalau lihat gembalamu ndak menyapa hidupmu, ndak menghormati, atau teman sesama pelayanan gesek hidupmu, ingatkan, aku ini hambanya Allah, menghambanya kepada Allah. Jadi aku ini harus rendah hati. Orang dunia mau menghina pelayananku, ndak dihormati, it's okay. Suamimu yang sudah diampuni, tapi suamimu tetap menginjak-injak hidupmu, ndak apa-apa. Nanti suatu kali yang menginjak-injak suamimu wanita tobat bukan kekuatan kita. Lihat ya, hari-hari ini jangan macam-macam. Ada banyak orang karena raja tega ya. Orang itu hari-hari ini lagi ngalami ditindas itu habis-habisan. Saya itu cuman kasih pesan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi diperlakukan tidak adil. Yang paling diingat itu gini, Tuhan itu kalau nginjak musuh kita tidak main-main loh. Buat orang yang nyakiti biji matanya Tuhan, kita ini posisi biji matanya Tuhan di Yesaya 43 ayat 4. Posisinya itu sebagai orang yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Jangan main-main. Walaupun mungkin suami kita lagi nyakiti istri yang memang istri tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin engkau miskin, hari ini dihina saudaramu, memang engkau dalam posisi miskin, kin bu, tidak punya rumah, memang saudara saya itu kaya, makanya menghina saya. Jangan berkecil hati. Ingat loh, kita ini biji matanya Tuhan yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Saudara bisa bayangin ya, kalau kita ini berharga, mulia, dan sangat dikasihi oleh Tuhan di atas sumber, di atas segala sumber, senyatanya kita ini kaya, saudara. Kita ini kaya. Jangan mengecilkan hidupmu hanya karena status sosial. Ingat ya, dunia memandang saudara itu dari status sosial. Saudara kalau tidak punya jabatan S1, S2, S3, mungkin kita direndahkan. Saudara tidak punya tas kelasnya Hermes, Chanel, saudara tidak boleh masuk. Loh, itu ada loh seorang ibu yang curhat, Bu, dulu saya kaya, saya boleh masuk di komunitas ini, tapi sejak saya bangkrut, tas merek saya jual. Saya cuman pakai tasnya Esprit, tas tanpa merek. Bu, saya diusir dari komunitas ini. Komunitas ini berkata, sorry ya, kita dengan berat hati, kita tidak menerima seseorang yang bawa tas di bawah tasnya LV. Saudara, saya dengar itu aja sampai, ya ampun. Saudara percaya? Saya ini cuman bayangin, kita ini biji mata Tuhan yang mulia, yang sangat berharga, dikasihi. Itu di pemandangannya raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, seluruh kehidupan dia sumber di atas segala sumber. Berarti kita kaya enggak? Kaya. Lawang yang
punya sumber kehidupan itu berkata kamu berharga, mulia, aku sangat mengasihi, berarti kita kaya enggak? Oh kaya saudara. Makanya jangan minder. Sudah dunia mau nilai kita apapun, yang penting penilaian Tuhan yang jalan. Nah, kita lihat 3 hal. Aku ini pahlawan, ya. Itu tadi yang tidak berdaya, ya, saat tidak berdaya aku tetap jadi pahlawan. Katakan itu, bukan pecundang saudara, ya. Yang kedua, aku ini orang yang merdeka, bukan diselubungi dengan kejahatan. Aku orang yang merdeka. Tuhan lagi cetak pahlawannya Allah, orang yang merdeka tanpa selubung dosa, pakai topeng rohani. Yang ketiga, aku ini hambanya Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba uang. Makanya orang yang fokusnya hanya dengan kekayaan, pasti hari-hari ini jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena Tuhan tidak mau jadikan saudara hambanya mamon. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan mamon. Mamon tidak bisa beri saudara keselamatan. Mamonmu, uangmu, hartamu tidak bisa beli lunas keselamatan hidupmu untuk lolos dari maut. Tapi yang membayar lunas hidupmu dari maut menjadi selamat, itu karena yang membayar lunas adalah Yesus Kristus. Pastikan hidupmu hari ini kalau apapun menghamba, pelayanan totalitas, jangan lihat dihargai atau enggak, kalau kita sebagai hamba Allah. Amin. Ini loh yang membuat nanti kalau kita sudah jadi laskar, ya, pahlawannya Allah, orang yang merdeka tanpa selubung lagi, orang jadi hambanya Allah di tengah masalahmu yang dahsyat. Ini yang membuat Tuhan nanti kagum. Dia kasih jempolnya. Hari ini yuk kita mau kejar jempolnya Tuhan, bukan jempolnya manusia. Percuma bojai. Manusia itu kalau kasih kita jempol itu cuman terbatas. Lagian apa pujiannya kadang-kadang menipu. Tapi kalau jempolnya Tuhan, dia kagum dengan hidupmu. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan, kedahsyatan, keajaiban hidupmu, masalahmu, pasti dia injak-injak. Dan dia akan memberikan keajaiban sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Amin. Nah, berikutnya kita buka. Yuk sekilas aja, setelah itu kita selesai. Orang kalau lagi dicetak pahlawan tuh gimana? Ya, yuk kita buka Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Makanya hari ini jangan marah ya sama Tuhan. Jangan marah sama suamimu yang tambah galak, mertua tambah galak, wanita tobat tambah galak. Bu Eli, jangan marah ya. Karena senyatanya kita ini lewat mertua, suami, wanita tobat, pria tobat, itu lagi dibentuk, dipertajam jadi pahlawannya Allah, sehingga kejadian hidupmu dahsyat. Kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa, memuliakan nama Tuhan. Daripada dulu saya nyaman dicintai Pak Nyoto, tapi saya bukan pahlawannya Allah. Saya malah jadi pecundang. Saya tidak bisa hidup jadi berkat. Buat apa? Saya bisa kaya, disayangi suami, tapi di mata Tuhan saya bukan pahlawannya dia. Amin. Nah, kita lihat ya, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri itu akan merebut kota. Jadi kalau kita mau jadi pahlawannya Allah, apa sih yang perlu kita lakukan? Sabar. Penguasaan diri itu dikuasai, sudahlah. Ini cuman ujian dicetak melakukan kejadian hidup yang dahsyat jadi pahlawannya Allah. Kita harus sabar. Yang kedua, menguasai diri dengan baik. Jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit-dikit tersinggung, sensi. Saya nggak mau pelayanan, saya tersinggung. Siapa saya? Orang lain menghormati saya, kamu yang miskin ya, nggak punya uang, kamu hina-hina saya. Awas, nah ini nggak boleh. Apapun orang lain katakan buat hidupmu,
mau dihina, difitnah, sabar ibu-ibu, kuasai diri dengan baik, ndak usah emosi. Yang berikutnya, Mazmur 139 ayat 23. Daud itu berkata apa? Di Mazmur 139 ayat 23, lihat ya. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku. Jujur, ada ndak orang yang seperti Daud? Artinya yang ketiga yaitu berbesar hati, siap diuji. Karena kita tahu semua yang buruk, orang yang nyakiti kita itu untuk menguji karakter Kristus. Jadi kita itu harus berbesar hati, siap Tuhan. Makin galak loh suamimu, setia ndak? Setia Tuhan, aku mau berbesar hati. Kalau Tuhan mau uji saya sampai hari ini, iya, ini untuk kebaikanku. Jadi 3 hal. Jadi pahlawan Allah punya sifat apa? Sabar, menguasai diri dengan baik, berbesar hati saat diuji. Daud berkata, selidiki aku, selidiki Tuhan, kenalah hatiku, ujilah, kenalah pikiranku. Sudah, izinkan Tuhan hari ini menguji hati pikiranmu. Hari ini berbesar hati. Jangan berkecil hati kalau lihat apinya makin besar. Nggak usah takut. Lah kita dicetak jadi pahlawan Allah, sabar, menguasai diri dengan baik, berbesar hati, siap Tuhan. Suami galak, mertua galak, saya makin mau jadi baik supaya ujianku cepat lulus. Tuhan kenal hatiku benar, pikiranku benar. Hari ini responku pasti benar. Tangkap ya. Jadi sabar ya. Sabar, penguasaan diri dengan baik, tetap berbesar hati. Apinya tambah panas loh Bu. Suamiku sudah baik-baik, saya ampunilah kok tambah bonyok, tambah gualak, tambah ndak pulang rumah. Ndak apa-apa. Berbesar hati aja. Toh nanti kalau kita sudah lulus ya, kita sudah lulus, jadi sabar, penguasaan diri, berbesar hati saat diuji. Nanti jempolnya Tuhan bilang gini, cek, 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 cek. Tuhan geleng-geleng kepala, bukan geleng-geleng pusing saudara. Jangan buat Tuhan tepok jidat gini ya. Kita itu sering kali buat Tuhan setiap kali tepok jidat. Saya tuh waktu bayangin Tuhan itu ya, saya bilang gini, Tuhan betapa seringnya Tuhan tepok jidat di surga. Saya percaya lihat si A marah, si B marah, si C tidak jadi berubah malah jadi preman. Mungkin di surga saudara bisa bayangin ya, Tuhan itu di surga sering kali loh. Pasti kita aja kalau lihat anak-anak kita pusing, anak kita paling 3 ya, paling banyak ya 5 lah ya. Kita sudah sering gini loh. Saya lihat ibu-ibu kalau sudah lihat anaknya nakal kan gini. Saudara bisa bayangin ya, Tuhan tuh ngadepi seluruh umat manusia begitu banyak yang hari-hari ini cuman hidup dalam kemunafikan. Apa kira-kira Tuhan tidak gini setiap hari? Mungkin tidak ada waktu dia lepas dari tangannya, dari jidatnya. Baru lepas sedikit datang si B. Aduh. Datang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, laporan istrinya, Tuhan suamiku pendeta hamba Tuhan selingkuh dengan pemain musik. Tuhan bilang ampun, ampun, yang bawain firman tiap hari selingkuh, ampun. Nah hari ini yuk kita meringankan bebannya Tuhan dari tepok jidat ya. Kita yang denger ini yuk, kita semua meringankan bebannya Tuhan supaya enggak gini. Tuhan cuman bilang gini, ciamik tuh anakku Santi Dewi, anakku siapa tadi ya yang ikut bergabung hari ini, meringankan bebanku ndak gini terus. Tapi Tuhan bilang gini, luar biasa, jadi pahlawanku sekarang loh, swabarnya, aduh swabar loh Tuhan, saya sekarang swabar, saya gak emosi lihat suami saya seperti itu. Saya cuman bilang haleluya puji Tuhan. Orang yang bisa menguasai diri yuk dikit-dikit ngomong aja haleluya puji Tuhan. Lihat suami limited edition makin luar biasa, gak apa-apa, nanti aku juga akan jadi pahlawan Allah luar biasa. Syek ya buat suami yang luar biasa.
syek ya buat keuangan yang luar biasa. Karena aku lagi dicetak Tuhan juga kejadian hidupku dahsyat jadi pahlawannya Allah. Tangkep ya. Amin. Nah kedua, yuk ingat lo ya saudara, jangan kasih bebannya Tuhan terus gini loh ya, tepok jidat. Tuhan mau kita geleng-geleng. Tuhan lihat geleng-gelengnya itu sambil ngacungin depan. Hebat gitu ya. Yang kedua, yuk kita dicetak jadi orang yang merdeka. Buka Mazmur 139 ayat 24 ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau disertai humor itu gampang ingetnya ya. Ingat tuh ya, jangan sampai Tuhan tepok jidat terus. Lihat saudara ya, mulai hari ini berubah ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, Daud itu ngomong gitu, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kejadian hidup yang dahsyat itu supaya saudara ingat, yang serong itu lagi dilurusin untuk menuju jalan yang kekal. Tangkap. Jadi saudara jangan marah sama Tuhan. Kalau suamimu makin luar biasa hebatnya ndak pulang rumah, suamimu makin pulitnya luar biasa, terus mertuamu makin cerewetnya luar biasa, ingat tuh, itu bukan berarti hidupmu dibawa hancur. Tapi Tuhan itu sedang membawa kita hari ini jalanmu yang serong tadi menuju jalan yang kekal. Tangkap ya. Saudara lagi dicetak orang yang merdeka, benar-benar mereka merdeka tanpa selubung kejahatan. Nah, bagaimana caranya? Buka Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saya ambil ayatnya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lihat ya. Kita semua dipanggil untuk merdeka. Bukan diperhamba dengan dosa, merdeka dari dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Banyak orang Kristen karena terlalu memandang rendah anugerah keselamatan, mereka cuma bilang gini, aku selamat karena Yesus sudah mati. Sekali selamat tetap selamat. Hati-hati. Kita hari ini memang sudah dimerdekakan karena apa yang Yesus lakukan dengan kematiannya, sehingga kita merdeka dari maut. Tapi sekali lagi firman berkata, jangan mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan hidup dalam dosa terus. Ingat ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi 3 hal. Hari ini kalau kita lagi dicetak sebagai orang yang merdeka, maka kita ini hamba kebenaran ya. Yang pertama yaitu berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Yang kedua, jangan hidup di dalam dosa. Yang ketiga, jangan hidup dalam kebencian, karena Allah itu kasih. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita mau jadi orang yang merdeka, kira-kira boleh benci enggak? Boleh sakit hati enggak? Enggak. Itu berarti orang yang merdeka tapi mempergunakan kemerdekaannya masih diselubungi kejahatan, masih menggunakan kesempatan hidup dalam dosa. Nah, ini yang enggak boleh. Makanya masalahmu yang dahsyat itu bawa saudara yang serong menuju jalan. Saudara hari ini berdiri teguh aja sebagai hamba kebenaran ya. Karena kita sudah benar-benar dimerdekakan. Jadi tidak ada katanya separuh hamba kebenaran, separuh hamba dosa. Tidak ada. Kalau merdeka, ya hadi hamba kebenaran. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Yang ketiga, jangan hidup dalam kebencian. Orang yang benci hari-hari ini bukan jadi orang yang merdeka, tapi saudara sedang munafik di hadapan Tuhan. Itu tadi, buat Tuhan tepok jidat. Sudah dimerdekakan, sudah Tuhan mati buat saudara dan saya, supaya kita hidup jangan dalam kebencian, tapi melayani seseorang dengan kasih. Saudara ndak bisa. Suamimu ndak pulang rumah, saudara maki-maki habis. Suamimu handphonenya mati karena
baterainya habis, saudara maki-maki habis. Saudara hari ini labrak pelakor itu tidak boleh ya. Wanita tobat, sudahlah, bawa dalam doa. Itu perbuatan kasih. Orang yang mendoakan, memberkati, mengampuni, itu perbuatan kasih. Jadi tidak boleh di luar itu. Tangkep ya. Jadi kalau menjadi hamba kemerdekaan, saudara orang merdeka, bagaimana? Ya kita berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Jangan hidup dalam dosa dan layani seorang dengan kasih. Jangan hidup jadi dalam kebencian, tidak boleh ya. Tangkap, 3 ini tetap dipraktekkan ya. Yang sakit hati itu bukan hamba kemerdekaan loh. Saudara bukan jadi hamba kebenaran. Ingat loh ya, orang sakit hati itu selalu jadi hambanya iblis. Makanya jangan mau. Hari ini yuk kita tetap berdiri teguh. Orang berdiri teguh mau dipengaruhi apapun, tetap berdiri teguh jadi hamba kebenaran, tidak hidup dalam dosa. Kita tetap hari ini yang paling penting adalah melayani mertua, ipar yang jahat, suami yang jahat, anak-anak berontak dengan kasih. Yang terakhir ya, kita percaya Imamat 26 ayat 12-13 itu berbicara ini. Ayat ini sekilas bagus saudara. Imamat 26 ayat 12-13. Apa yang Tuhan katakan? Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Kita percaya Tuhan memang sudah naik ke surga. Tapi Yesus itu tetap hadir di tengah-tengah kita sebagai pribadi yang menjadi Allah dan kita jadi umatnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Hari ini pastikan kita semua jadi hambanya Allah ya. Kita jadi hamba kebenaran, kita jadi pahlawannya Allah. Itu karena apa? Karena memang Tuhan itu sudah bayar saudara lunas. Kita sudah dibebaskan dari budaknya Mesir, budak dosa. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Kita ini dibawa Tuhan berjalannya tegak. Bukan sebagai orang yang menunduk karena kita diperbudak dosa. Kita tegak merdeka karena kita sebagai hamba kebenaran, orang yang sudah dimerdekakan. Tangkep ya. Jadi kita tahu loh, Tuhan sudah bayar kita lunas, bebas dari budak di Mesir, budak dosa, kuk sudah, dan kita sudah harus berjalan tegak, merdeka, bukan jadi orang yang hari ini pecundang ya. Merdeka sebagai orang benar. Nah, yang terakhir sebagai hamba Allah. Kita buka Wahyu 15 ayat 3-4 ya. Wahyu 15 ayat 3-4. Kita lagi dicetak sebagai hamba Allah. Lihat, kita tahu, kita hari ini tahu loh siapa kita. Kita ini lagi dipersiapkan jadi apa saudara? Nanti dalam kekekalan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup ini cuman berpusat nanti sama Kristus. Itu tujuan kita nanti hidup selamanya. Saudara kalau sudah dalam kekekalan ya, saudara tidak akan lihat lagi orang cacat, orang bodoh, orang bego, orang jahat. Makanya saya kuatkan ibu-ibu yang punya anak cacat kebutuhan khusus. Jangan sia-siakan anak-anak ini. Itu satu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saudara dan buat saudara ya. Ibu-ibu yang lagi punya anak cacat kebutuhan khusus, pelihara anak-anak ini dengan baik. Ikuti aja, jalani semuanya. Yang penting nanti kita dipersiapkan, termasuk anak-anak cacat. Ini sedang dipersiapkan Tuhan. Nanti jadi kita fokusnya sama Tuhan semua, jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Nanti anak-anakmu yang cacat kebutuhan khusus, termasuk hidupmu yang cacat, nanti akan munculnya dalam kekekalan. Itu jadi orang yang luar biasa sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada orang cacat. Makanya kita juga hari ini siapapun yang pinter, hebat, tidak usah sombong. Karena semua hidup hanyalah nanti semua yang hebat, yang jadi profesor, yang jadi jenius. Itu semua nanti standarnya jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah kita lihat ayatnya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba yang bunyinya. Ini nanti dalam waktu kita menyembah Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Hari itu nanti pusat hidup kita semuanya hanya fokus
kepada Yesus yang besar. Bukan apapun yang ada yang besar. Yesus yang terbesar, Yesus yang maha kuasa, Yesus yang benar. Itu fokus kita nanti. Nah, ayat berikutnya, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa, termasuk saudara dan saya, akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Pastikan hari ini kita menjadi penyembah yang nyata aja. Kalau Tuhan berkata, engkau adalah penyembah yang nyata kebenarannya, jangan cari yang tidak nyata. Saudara, hari ini tanpa kita sadari, kalau hidupmu hanya terfokus dengan uang, maka engkau sedang menyembah uang. Segalanya yang gak nyata. Saudara, uang itu waktu kita mati, kita gak akan bawa semuanya, termasuk harta, kesuksesan. Makanya apa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu hari ini hanyalah Kristus sebagai pusat kehidupan. Maka 3 hal yang kita lakukan, yaitu yang pertama, hormati Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Ya, waktunya sudah habis. 3 hal: menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami pelajari siang ini, kami sedang dicetak sebagai pahlawan Allah, orang yang merdeka sebagai hamba kebenaran dan hamba Allah. Kami mau hidup menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga mau sabar, kami mau penguasaan diri kami dengan baik, dan kami juga berbesar hati Tuhan menghadapi semua ini. Terima kasih untuk Engkau mencetak kami saat ini untuk tidak jadi hamba dosa. Kami mau hidup di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. God bless semuanya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Yang besok onsite Selasa Surabaya, sampai ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati.